terima kasih sudah berbincang bersama kami di kabar khusus Terima kasih. mengenai sidang perdana pembunuhan terhadap Brigadir J. Ini sudah dari pagi Mas Reza menemani kami berbagi informasi dan kita akan saksikan bersama-sama pemirsa sidang khusus sidang perdana pembunuhan terhadap Brigadir J. Nofriansyah Yosua Huta Barat ini akan segera dimulai dengan agenda eksepsi dari terdakwa. Pemirsa, sidang perdana pembunuhan terhadap Brigadir J dimulai pada hari ini, di mana tadi pagi dimulai pukul 10 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo. Dan saat ini setelah diskors kurang lebih 45 menit, sidang kembali dimulai dengan agenda pembacaan eksepsi dari Ferdy Sambo. Ancaman pidana untuk Ferdy Sambo sesuai dengan dakwaan tadi adalah ada dua kasus yang menjeratnya, yaitu pembunuhan berencana dan juga obstructions of justice. Dalam pembunuhan berencana, Ferdy Sambo dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1. Kemudian dalam obstruction of justice, Ferdy Sambo dijerat pasal 221 KUHP. Pemirsa, tadi kita saksikan sama-sama dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ada hal-hal baru yang terungkap ke publik bahwa Ferdy Sambo juga turut serta dalam pengakhiran hidup dari Brigadir Joshua, yaitu dengan menembakkan senjata ke kepala belakang Brigadir J hingga akhirnya tewas. Kemudian terungkap juga bahwa sang istri, yaitu Putri Chandrawati, itu ada di setiap proses perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Di mana Putri Chandrawati juga diungkap tadi sempat mengucapkan terima kasih kepada Eliezer atau Baradae setelah Brigadir J ditembak mati begitu. Tidak hanya kepada Baradae, Putri juga sempat berterima kasih kepada Ricky Rizal atau Bribka RR, kemudian sang supir yaitu Kuat Ma'ruf yang mengetahui peristiwa pembunuhan berencana ini. Tidak hanya ucapan terima kasih, Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo juga memberikan hadiah begitu, sejumlah uang kepada ketiga orang tersebut dengan total nilai 2 miliar rupiah, di mana Bribka RR mendapatkan 500 juta, Kuat Ma'ruf 500 juta, Baradae 1 miliar rupiah. Namun amplop tersebut kembali diambil ataupun ditarik dan berjanji akan diberikan kembali setelah kondisinya aman. Kemudian jaksa juga sempat mengungkap bahwa Ferdy Sambo sempat memberikan hadiah handphone. Ini yang tergolong mewah kepada 3 ajudannya itu sebagai hadiah untuk menggantikan handphone lama telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi dengan Brigadir J ini sudah hilang begitu. Dan saat ini Ferdy Sambo sudah kembali duduk di ruang sidang menanti pembacaan eksepsi di ruang sidang dalam kasus ataupun sidang perdana pembunuhan terhadap Brigadir J. Tim hakim juga saat ini sedang bersiap-siap. Pemirsa, kalau kita runutkan kembali kronologi dari kasus ini, di mana pada tanggal 7 Juli terjadi peristiwa penembakan di rumah terdakwa Ferdy Sambo
yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo di Magelang. Ini terjadi keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Putri Chandrawati menelpon Richard Eliezer yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun agar Eliezer dan saksi kembali ke rumah Magelang. Dan pemirsa, sama-sama kita saksikan bahwa tim hakim sudah bersiap dan juga persidangan dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J akan segera nomor dimulai. 796 dengan agenda atas nama Verdi Sambo dinyatakan eksepsi. dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Saya mohon kepada rekan-rekan wartawan untuk meninggalkan, sidang akan kita mulai lagi. Mohon, silakan. Sudah, biar kita mulai agak cepat. Ya, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara penuntut umum yang kami hormati, sebelum kami membacakan nota keberatan atau eksepsi dari tim penasehat hukum, kami berharap proses persidangan yang dimulai hari ini akan membuka kebenaran yang sebenar-benarnya dan memberikan keadilan untuk semua pihak, baik untuk para terdakwa, keluarga almarhum Yosua, ataupun masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keberatan dari tim penasehat hukum Pak Verdi Sambo. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang saat ini memilih domisili hukum pada kantor hukum Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin lantai 3. Baik. Izin majelis. Untuk diberikan Hard copy. Baik. eksepsi. Sudah siap? Bisa diberikan? Siap, Yang Mulia. Terima kasih, majelis. Silakan dibagikan. Kirain setelahnya. Ya, mungkin. Silakan dilanjutkan. Baik, Yang Mulia, sebelum kami lanjutkan, kami sampaikan bahwa ada beberapa yang kami tidak bacakan, mohon dianggap dibacakan. Oke. Baik. Silakan. Kami ulangi, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, para advokat yang saat ini memilih domisili hukum pada kantor hukum Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3 Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Verdi Sambo, warga negara Indonesia, pemegang KTP nomor tidak kami sebutkan, dianggap dibacakan. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, kami hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan akuo secara sungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan selah. Nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum
kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Intercontinental Covenant on Civil and Political Rights, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun, serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dilanjutkan Yang Mulia. Ya, silakan. Berikut adalah uraian-uraian nota keberatan. 1. Ringkasan eksekutif. Dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B.
jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. A. Kami kutip dari surat dakwaan. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf. B. Saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf dalam kurung sebagai sopir. C. Terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. D. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo. E. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan. F. Lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah duren 3. G. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. H. Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yaitu A. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. B. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. C. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah dan seterusnya. D. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. E. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut
disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Terhadap kekeliruan, kekaburan, dan ketidakcermatan dalam surat dakwaan tersebut, maka terdakwa mengajukan kesimpulan dan permohonan dalam nota keberatan ini. 2 Romawi, kronologi. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menjabarkan rangkaian kronologi peristiwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya telah kami terima. Namun, sebelumnya agar yang mulia Majelis Hakim lebih mudah untuk memahami kronologi secara runtut, lengkap dan jelas, serta untuk mencegah terjadinya campur aduk peristiwa rekayasa dengan fakta sesungguhnya, maka kami akan membagi kronologi menjadi 3 fase peristiwa sebagai berikut. Fase pertama adalah ringkasan peristiwa, terdiri dari Rumah Magelang. A. Peristiwa tanggal 4 dan 7 Juli 2022. B. 4 Juli 2022, Nofriansah Yosua Huta Barat berusaha membopong Putri Candrawati yang sedang selonjoran di sofa namun ditolak. C. Susi mendengar ada tangisan sedih dari kamar Putri Candrawati dari tangga di depan pintu kaca. D. Susi melihat ada tangan yang membuka pintu kasa kamar Putri Candrawati saat mau meminta bantal yang akan dibawa untuk ke sekolah anaknya. E. 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat mengendap-endap turun dari lantai 2. F. Putri Candrawati ditemukan oleh Susi dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya. Rumah Saguling. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Candrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Candrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Ferdi Sambo dalam kondisi emosi dan menangis. Putri Candrawati pada saat itu berada di dalam kamar dan tidak mendengar pembicaraan antara Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal Wibowo ataupun Richard Eliezer Pudihang Lumiu. D. Ferdi Sambo bersiap menuju Depok untuk memenuhi undangan main badminton dari salah satu mantan petinggi Polri. Seluruh peralatan badminton telah disiapkan oleh ADC atau ajudan. Rumah Duren 3. A. Putri Candrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo mengklarifikasi kepada Nofriansah Yosua Huta Barat tentang kejadian di Magelang. D. Perintah Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. E. Ferdi Sambo memerintahkan Prayogi untuk memanggil ambulans. F. Ferdi Sambo menjemput Putri Candrawati dari kamar dengan mendekap wajah Putri Candrawati agar tidak melihat peristiwa dan memerintahkan Ricky Rizal Wibowo untuk mengantar ke rumah Saguling. Fase kedua, rekayasa atau skenario.
A. Ferdi Sambo panik mengambil senjata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di pinggang Nofriansah Yosua Huta Barat. B. Ferdi Sambo menembak ke arah dinding rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak-menembak demi menyelamatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta ADC Putri Chandrawati dan saksi lainnya untuk menyebut seolah-olah peristiwa Magelang tanggal 7 Juli 2022 terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. D. Proses pengambilan CCTV di Pos Satpam. E. Ferdi Sambo menyampaikan cerita bohong atau skenario kepada penyidik dan rekan-rekan sejawat. Fase ketiga, penegakan hukum. A. Ferdi Sambo menyesal sangat emosional dan berkomitmen untuk kooperatif menjalankan seluruh proses hukum. B. Ferdi Sambo mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. C. Ferdi Sambo meminta Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. D. Ferdi Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. E. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. F. Scientific based investigation antara lain lie detector, psikologi forensik, dan uji balistik. G. Rekonstruksi tempat kejadian perkara. H. Penahanan tersangka, pelimpahan berkas, dan seterusnya. Selanjutnya kami akan menguraikan kronologi peristiwa secara rinci sebagai berikut. 7. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022, tepatnya pada saat setelah makan siang, saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Susi pergi ke Magelang untuk mengantarkan Trisanada Tia Sambo, anak ketiga dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, sekolah di SMA Taruna Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH dan menginap di rumah pribadi yang bertempat di Cempaka Residence Blok C3 Mertoyudan Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Rumah Magelang. Pada dini hari tanggal Minggu 3 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden juga tiba di Rumah Magelang dan bertemu dengan Putri Chandrawati. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 4 angka 14.1 tanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Ricky Rizal Wibowo halaman 8 angka 33 huruf A tertanggal 7 Agustus 2022. 8. Dalam rangka mengantarkan Trisanada Tia Sambo sekolah di SMA Taruna Nusantara, terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati dan Susi berangkat pada pukul 12 WIB dengan menggunakan kendaraan Lexus warna hitam dengan nomor polisi B1MAH yang dikendarai oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah selesai mengantar, terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan ADC Daden pergi ke Semarang dengan menggunakan kendaraan Alphard untuk menghadiri kegiatan HUT Bayangkara di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan Nofriansah Yosua Huta Barat dan Susi kembali ke Rumah Magelang. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 5 angka 14.3 tertanggal 26 Agustus 2022. 9. Pada malam hari tanggal 4 Juli 2022 bertempat di lantai 1 Rumah Magelang, kondisi saksi Putri Chandrawati saat itu sedang sakit kepala dan tidak enak badan. Tiba-tiba Nofriansah Yosua Huta Barat bermaksud membopong saksi Putri Chandrawati yang sedang selonjoran di sofa sambil menonton TV ke kamar di lantai 2. Namun niat dari Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut ditepis oleh saksi Putri Chandrawati. Melihat perbuatan dari Nofriansah Yosua Huta Barat yang ingin membopong saksi Putri Chandrawati,
Kuat Ma'ruf menegur Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Kamu siapa?" Vide BAP Putri Chandrawati halaman 5 angka 14.3 tertanggal 26 Agustus 2022, BAP konfrontasi angka 5 huruf C tertanggal 31 Agustus 2022, dan BAP Kuat Ma'ruf halaman 11 angka 35 tertanggal 9 Agustus 2022. 10. Setelah ditegur oleh Kuat Ma'ruf, Nofriansah Yosua Huta Barat keluar untuk menghampiri Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan mengajaknya untuk kembali membopong saksi Putri Chandrawati. Niat tersebut kembali ditolak oleh saksi Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf kembali menegur dengan mengatakan, "Nggak ada yang angkat-angkat Ibu." Nofriansah Yosua Huta Barat pun terlihat kesal dan keluar dari rumah Magelang. Vide BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 5 angka 13 tertanggal 8 Agustus 2022. 11. Keesokan harinya pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB bertempat di Mall Ambarukmo Plaza, saksi Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Nofriansah Yosua Huta Barat dan Susi bertemu dengan Riki Rizal Wibowo beserta Tribrata Putra Sambo yang sebelumnya berangkat dari Jakarta untuk mengantarkan Tribrata Putra Sambo kembali sekolah di SMA Taruna Nusantara. Rombongan tersebut pulang ke rumah Magelang pada pukul 23.00 WIB dan sesaat kemudian terdakwa Ferdi Sambo tiba di rumah Magelang bersama dengan ADC Daden. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 12. Sekitar pukul 20 WIB hari Rabu 6 Juli 2022, saksi Putri Chandrawati bersama dengan terdakwa Ferdi Sambo mengantarkan Tribrata Putra Sambo beserta temannya untuk kembali bersekolah di SMA Taruna Nusantara dengan menggunakan kendaraan Lexus nomor polisi B1 MAH yang dikendarai oleh Riki Rizal Wibowo. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 13. Sesaat setelah berganti hari, terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-22 bersama-sama dengan Riki Rizal Wibowo, Nofriansah Yosua Huta Barat, ADC Daden, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Ma'ruf, Susi, dan salah satu teman dari terdakwa Ferdi Sambo dalam kurung Hadi. Acara perayaan hari ulang tahun pernikahan tersebut berlangsung hingga subuh dan dikarenakan terdakwa Ferdi Sambo harus kembali ke Jakarta pada pukul 5.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo didampingi ADC Daden pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air. Jadwal kepulangan terdakwa Ferdi Sambo ke Jakarta sesuai dengan jadwal penerbangan yang sebelumnya telah dipesankan tiket oleh Ludun selaku protokol Divpropam. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 angka 14.5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 9 angka 33 huruf E tertanggal 7 Agustus 2022. 14. Pada sore hari tanggal 7 Juli 2022, Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengantarkan beberapa barang dan makanan ke asrama SMA Taruna Nusantara yang berangkat dari rumah Magelang sekitar pukul 17.30 dengan menggunakan kendaraan Lexus RX 300 warna hitam dengan nomor polisi L1973ZX. Sehingga yang berada di rumah Magelang sekitar pukul 17.30 hanyalah Nofriansah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, asisten rumah tangga Susi, dan Kuat Ma'ruf.
Vide BAP Kuat Ma'ruf halaman 9 angka 26 tertanggal 9 Agustus 2022 dan BAP Riki Rizal Wibowo halaman 21 angka 103 tertanggal 7 Agustus 2022. 15. Sekitar pukul 18 tepatnya setelah Riki Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budihang Lumiu berangkat ke SMA Taruna Nusantara, saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka. Dalam kurung, pintu kaca merupakan pintu yang memberi sekat antara tangga paling atas dengan lantai 2 dan mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Putri Chandrawati. Bahwa dikarenakan keadaan saksi Putri Chandrawati yang sedang sakit kepala dan tidak enak badan, serta kedua tangannya dipegang oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022. 16. Bahwa tiba-tiba terdengar seorang yang hendak naik ke lantai 2 rumah Magelang, Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan memakaikan pakaian saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansah Yosua Huta Barat sambil berkata, "Tolong Bu, tolong Bu." Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2 rumah Magelang. Namun saksi Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam, "Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu." Dikarenakan saksi Putri Chandrawati sudah tidak berdaya dan tidak mampu untuk berdiri, Nofriansah Yosua Huta Barat kembali membanting saksi Putri Chandrawati ke kasur dan selanjutnya memaksa kembali untuk berdiri dengan posisi berdiri di depannya dan memaksa untuk keluar dari kamar. Saksi Putri Chandrawati kemudian dengan sengaja menyenggol keranjang tumpukan pakaian yang terbuat dari plastik yang tidak memantulkan suara yang keras dan menendang-nendangkan kakinya ke pintu kasa dengan harapan ada seorang yang dapat mendengarnya. Namun sayangnya tidak ada orang yang dapat menghampiri sumber suara tersebut. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 6 tertanggal 26 Agustus 2022. 17. Kuat Ma'ruf yang pada saat itu sedang merokok di teras depan jendela rumah. Lalu Kuat Ma'ruf tidak sengaja melihat Nofriansah Yosua Huta Barat turun mengendap-endap. Menurut Kuat Ma'ruf hal ini tidak wajar mengingat ADC atau ajudan tidak diperkenankan naik ke ruangan atas atau lantai 2 secara sembarangan atau tanpa permisi. Selain itu, gelagat Nofriansah Yosua Huta Barat menuruni tangga tampak tak biasa dan teramat mencurigakan. Lalu karena kecurigaan Kuat Ma'ruf tersebut, Kuat Ma'ruf hendak menghampiri Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun Nofriansah Yosua Huta Barat lari seolah-olah menghindar dari Kuat Ma'ruf. Oleh karena itu Kuat Ma'ruf sambil mengejar Nofriansah Yosua Huta Barat menyuruh Susi untuk memeriksa saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian Susi mendapati saksi Putri Chandrawati yang sudah dalam keadaan terlentang di depan kamar mandi dengan tidak berdaya dan hampir pingsan. Setelah itu Kuat Ma'ruf berjaga-jaga di depan tangga lantai 1 untuk mencegah jika Nofriansah Yosua Huta Barat kembali naik secara tiba-tiba ke kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2. Vide BAP Kuat Ma'ruf halaman 10 angka 29 tertanggal 9 Agustus 2022
dan BAP konfrontasi halaman 9 angka 6 huruf E tertanggal 31 Agustus 2022. 18. Sekitar pukul 19.30 WIB, Richard Eliezer Budihang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Putri Chandrawati untuk cepat kembali ke rumah Magelang. Setiba di rumah Magelang, Richard Eliezer Budihang Lumiu dan Richard Rizal Wibowo mendapati saksi Putri Chandrawati sedang menangis di kamarnya dan menanyakan apa yang terjadi. Namun saksi Putri Chandrawati tidak memberikan penjelasan apapun. Saksi Putri Chandrawati kemudian meminta Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Kuat Ma'ruf dan menenangkannya agar tidak terjadi keributan antara Kuat Ma'ruf dan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kuat Ma'ruf menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati, "Ibu harus lapor Bapak supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu." Saksi Putri Chandrawati lalu meminta Ricky Rizal Wibowo agar memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat. Video BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 5 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP Kuat Ma'ruf halaman 10 angka 29 tertanggal 9 Agustus 2022. 19. Ricky Rizal Wibowo lalu turun ke lantai 1 rumah Magelang dan memanggil Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil bertanya, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Selanjutnya Ricky Rizal Wibowo membawa Nofriansyah Yosua Huta Barat ke kamar saksi Putri Chandrawati dan menunggu di dekat pintu kasa agar tidak terjadi keributan. Saksi Putri Chandrawati mengatakan kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Kemudian Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal Wibowo. Video BAP lanjutan Ricky Rizal Wibowo halaman 1 angka 123 tertanggal 8 Agustus 2022. 20. Sekitar tengah malam pergantian hari dari tanggal 7 Juli 2022 menuju tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Chandrawati kemudian secara berbisik-bisik menelpon terdakwa Ferdi Sambo sambil menangis dan ketakutan sekaligus menyampaikan bahwa dirinya ingin segera kembali ke Jakarta karena Nofriansyah Yosua Huta Barat berlaku kurang ajar terhadap dirinya. Meskipun terdakwa Ferdi Sambo mendesak saksi Putri Chandrawati menceritakan apa yang terjadi, saksi Putri Chandrawati menyampaikan sebaiknya besok saja setelah tiba di Jakarta untuk menjelaskannya. Saksi Putri Chandrawati khawatir akan keselamatan dirinya dan tak ingin ada kejadian buruk lain terjadi kepada anggota keluarga yang lain. Saksi Putri Chandrawati juga meminta agar terdakwa Ferdi Sambo tidak usah kembali ke Magelang, sebab terdakwa Ferdi Sambo sempat mengutarakan niatnya untuk segera kembali ke Magelang. Saksi Putri Chandrawati juga meminta agar tidak menghubungi ADC atau ajudan karena khawatir akan terjadi keributan. Mengingat saksi Putri Chandrawati sebelumnya diancam oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk tidak menceritakan apa yang terjadi, ditambah postur tubuh Nofriansyah Yosua Huta Barat yang lebih besar dibanding ADC atau ajudan lainnya, maka saksi Putri Chandrawati sangat khawatir akan keselamatan semua orang selain dirinya. Video BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 8 tertanggal 26 Agustus 2022. Kami lanjutkan majelis. Saksi Putri Chandrawati sebagai seorang ibu dan perempuan, apa yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi pukulan sangat berat tersendiri baginya. Sulit baginya untuk menceritakan hal ini bagi siapapun, karena akan dilihat sebagai aib oleh yang mendengar. Selain itu, jika dirinya melaporkan hal ini ke kepolisian setempat, kejadian tersebut akan diketahui oleh semakin banyak orang. Saksi Putri Chandrawati khawatir
suaminya yaitu terdakwa Ferdi Sambo akan terdampak jikalau ada banyak orang yang mengetahui kejadian yang dialaminya dan menjadi bahan celaan kepadanya dan keluarganya. Saksi Putri Chandrawati di saat bersamaan mengalami kekacauan perasaan. Beban pikiran bertumpuk-tumpuk tak menentu sekaligus syok sebab saksi Putri Chandrawati tidak pernah menyangka bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat yang selama ini sudah dianggap seperti anak dan menjadi bagian dari keluarga ternyata tega untuk berbuat demikian terhadap dirinya. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 7 paragraf 8 tertanggal 26 Agustus 2022. Nomor 22, terdakwa Ferdi Sambo yang sudah berada di Jakarta tiba di rumah pribadi yang bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 untuk selanjutnya disebut sebagai Rumah Saguling pada pukul 15.28 WIB untuk swab antigen dan menyelesaikan pekerjaan di ruang kerja Rumah Saguling. Sekitar pukul 15.40 WIB, saksi Putri Chandrawati bersama-sama dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Susi tiba di Rumah Saguling. Ketika menurunkan barang-barang dari mobil, Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf juga mengamankan senjata api berlaras panjang. Steger AUG milik Nofriansyah Yosua Huta Barat di lantai 3 Rumah Saguling. Vide BAP konfrontasi halaman 3 angka 5 poin A tertanggal 18 Agustus 2022. 23. Setelah diceritakan tentang kekerasan seksual yang terjadi di rumah Magelang oleh saksi Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo sambil menangis dan tertekan merasa bahwa martabat dan harga dirinya telah direndahkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian pada pukul 16.24 WIB, terdakwa Ferdi Sambo memanggil Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 Rumah Saguling untuk mengkonfirmasi dan menanyakan perihal kejadian yang terjadi di rumah Magelang. Riki Rizal Wibowo yang hanya mengetahui adanya keributan antara Kuat Ma'ruf dan Nofriansyah Huta Barat telah diberitahu oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa kejadian yang sebenarnya telah terjadi adalah saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vide BAP Putri Chandrawati halaman 14 angka 52 tertanggal 26 Agustus 2022 dan BAP konfrontasi halaman 5 angka 7 huruf A tertanggal 18 Agustus 2022. 24. Kemudian Riki Rizal Wibowo diminta oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk membackup dan mengamankan terdakwa Ferdi Sambo apabila terjadi perlawanan yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika terdakwa Ferdi Sambo mengkonfirmasi peristiwa pelecehan yang dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun Riki Rizal Wibowo menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia dan terdakwa Ferdi Sambo meminta Riki Rizal Wibowo untuk memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Vide BAP konfrontasi halaman 5 angka 7 huruf B tertanggal 18 Agustus 2022 dan BAP lanjutan Riki Rizal halaman 6 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022. 25. Mohon izin, saudara penasihat hukum, tanpa mengurangi hak saudara untuk melakukan pembacaan eksepsi, tetapi yang saudara bacakan sudah masuk materi pokok perkara. Bisa langsung masuk ke pengulangan aja ini yang tadi saya perhatikan, bisa langsung materi eksepsinya, karena kalau mengulang begini terus waktunya terbuang. Yang mulia, mohon kami sampaikan bahwa kami membacakan fakta karena kan dari dakwaan jaksa penuntut umum apa yang disampaikan tidak merunut kejadian yang sebenarnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu,
kami tetap mohon izin Yang Mulia untuk tetap membacakan, tetapi kami akan mempersingkat atau dianggap dibacakan apabila yang kami sampaikan itu sudah dibacakan sebelumnya, sehingga nanti dalam persidangan pokok perkara itu kita sama-sama bisa menggali fakta hukum yang sebenarnya Yang Mulia. Jadi uraian-uraian yang kita sampaikan itu ada yang hilang dari dakwaan jaksa penuntut umum. Demikian Yang Mulia. Mohon agar kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau fakta-fakta yang dihilangkan oleh jaksa penuntut umum, agar proses peradilan ini bisa fair, adil, dan transparan. Itu aja yang kami mohonkan Yang Mulia. Kami tidak akan menyampaikan pokok perkara secara keseluruhan. Demikian. Ya, lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Poin 26, bahwa pukul 17.06 WIB, saksi Putri Chandrawati meminta Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati untuk melakukan isolasi mandiri di Kompleks Duren 3. Sembari menunggu hasil swab sebelumnya. Kegiatan swab PCR dan isolasi merupakan kegiatan rutin dan juga protokol yang dilakukan keluarga terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati selama pandemi. Saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui dan tidak pernah meminta Nofriansah Yosua Huta Barat untuk ikut ke rumah Duren 3. Sebelum pergi isolasi, saksi Putri Chandrawati menyampaikan ke terdakwa Ferdi Sambo agar menepati janji untuk bermain badminton sesuai jadwal rutin yang biasanya dengan salah satu petinggi dan mantan petinggi Mabes Polri, serta menyampaikan terkait konfirmasi perbuatan Nofriansah Yosua Huta Barat nanti saja setelah terdakwa Ferdi Sambo kembali dari kegiatan badmintonnya. Vide BAP Riki Rizal halaman 10 angka 33 huruf G tertanggal 7 Agustus 2022 dan BAP Putri Chandrawati halaman 16 angka 60 tertanggal 26 Agustus. 27 setelah saksi Putri Chandrawati berangkat isolasi ke Duren 3, terdakwa Ferdi Sambo kemudian bersiap-siap berangkat badminton ke Depok. Beberapa saat kemudian dengan ditemani oleh prayogi Azan Romer dan petugas motor Patwal Farhan, dirinya berangkat menuju lokasi badminton di Depok. Namun ketika melewati rumah Duren 3, terdakwa Ferdi Sambo yang masih terguncang dan tidak tenang, keadaan marah dan stres bersamaan akan kejadian yang dialami istrinya kemudian mendadak meminta supir untuk memundurkan kendaraan yang sudah terlanjur melewati rumah Duren 3. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan terburu-buru turun dari mobil hingga menjatuhkan pistol miliknya jenis Wilson Combat kaliber 45. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo segera menuju ke dalam rumah Duren 3. Vide BAP Azan Romer halaman 2 angka 70 tertanggal 16 Agustus 2022 dan BAP tambahan Ferdi Sambo halaman 3 paragraf 4 tertanggal 8 September 2022. Sesampainya di Duren 3 pada pukul 17.10 terdakwa Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf untuk turun dari lantai 2 dan berkumpul di dekat meja makan. Lalu terdakwa Ferdi Sambo menyuruh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Riki Rizal dan Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di luar rumah untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo yang berada di dekat meja makan. Sesaat setelah menghadap, Nofriansah Huta Barat ditanyakan oleh terdakwa Ferdi Sambo, Kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu? Yang dijawab, kurang ajar apa komandan? Ternyata Ferdi Sambo kembali menjawab, kamu kurang ajar sama ibu. Nofriansah Yosua Huta Barat dengan nada menantang kembali menjawab, ada apa komandan? Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo
menyampaikan kepada Richard Eliezer, Hajar Cat, Vide BAP lanjutan Ricky Rizal halaman 6 sampai 7 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022, BAP tambahan Verdi Sambo halaman 3 paragraf 5 tertanggal 8 September 2022 dan BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 8 angka 7 tertanggal 8 September 2022. Mendengar perkataan itu, Richard Eliezer kemudian melesatkan tembakan beberapa kali ke arah Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata Glock 17 berwarna hitam. Melihat Nofriansah Yosua yang jatuh tertelungkup di samping tangga depan gudang, terdakwa Verdi Sambo yang kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan Richard Eliezer tersebut. Kemudian secara spontan mengambil senjata jenis HS yang berada di belakang punggung Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu kemudian melesatkan beberapa tembakan ke dinding. Setelah itu dirinya meletakkan kembali senjata HS tersebut di samping tubuh Nofriansah Yosua Huta Barat. Di saat yang bersamaan, terdakwa Verdi Sambo yang juga meminta untuk dipanggilkan ambulans berharap Nofriansah Yosua Huta Barat dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Aksi spontan terdakwa Verdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Verdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard Eliezer dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Verdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita Izin seolah-olah yang mulia. terjadi, Ini masih tetap pada Biarkan aja dulu. Oke. Sampai nanti. Oke, terima Lanjutkan. kasih. ini langsung ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Aksi spontan Verdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Verdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Verdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita seolah-olah terjadi tembak-menembak, maka nantinya Richard Eliezer bisa lolos dari proses hukum. Vide BAP konfrontasi halaman 15 angka 23 huruf A tertanggal 18 Agustus 2022. 30 dalam rangka pemeriksaan oleh Biro Provos tepatnya pada pukul 22.20 WIB tanggal 8 Juli 2022 bertempat di ruang pemeriksaan Biro Provos lantai 3. Terdakwa Verdi Sambo berbicara dengan Richard Eliezer dan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk menjelaskan skenario yang harus disampaikan kepada penyidik sebagai rangkaian cerita demi menyelamatkan Richard Eliezer. Terdakwa Verdi Sambo menyampaikan kepada saksi tersebut untuk menyampaikan kronologis kejadian, yaitu bahwa sewaktu di rumah Duren 3, saksi Putri Chandrawati berteriak minta tolong karena telah, ini untuk selanjutnya mungkin dibacakan ya. Ya, sama. Vide BAP Verdi Sambo halaman 12 angka 51 tertanggal 11 Agustus 2022. Cerita ini pula yang kemudian disampaikannya kepada semua orang termasuk kepada pemimpin tertingginya untuk semakin meyakinkan dirinya untuk memerintahkan kepada beberapa orang untuk menghancurkan CCTV yang ada. Namun kebenaran akan selalu muncul tepat pada waktunya. Cerita tembak-menembak yang disusunnya ini kemudian runtuh dan diakui oleh terdakwa Verdi Sambo ke hadapan tim sus dan Komnas HAM di kemudian hari karena jiwanya dihantui oleh rasa bersalah, tak menceritakan kejadian secara apa adanya. Terdakwa Verdi Sambo belum bisa menerima perlakuan Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap istrinya. Terdakwa Verdi Sambo memperlakukan Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya dengan baik, sama seperti ADC lainnya. Namun balasan yang diterima sebaliknya, harkat dan martabatnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga seperti tercerabut atas kejadian yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada istrinya. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh ajudan yang dipercaya dan dipilihnya sendiri. Nasib telah menjadi bubur, situasi menjadi kacau balau, citra institusi tempatnya menjadi mengabdi tak kurang dari sekian 28 tahun menjadi tercoreng. Banyak orang yang tak bersalah turut menjadi korban dari cerita yang dibuatnya.
Terdakwa Ferdi Sambo menyadari dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum saat ini. Kepada tim sus bentukan Bapak Kapolri dan juga kepada Komnas HAM, termasuk penyidik, dirinya sudah menceritakan kejadian yang dialaminya. Terdakwa Ferdi Sambo juga telah meminta kepada seluruh saksi untuk berkata apa adanya dan sejujur-jujurnya. Namun terdakwa Ferdi Sambo masih menyayangkan mengapa Richard Eliezer tidak menyampaikan keterangan yang sejujurnya, meskipun sangat memahami Richard Eliezer yang mungkin sangat khawatir kehilangan pekerjaannya dan juga beban berat karena kejadian penembakan tersebut. Selanjutnya 3 Romawi ringkasan dan ruang lingkup dakwaan ini dianggap dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian kelima, ketentuan perumusan dakwaan yang akan dibacakan oleh rekan.